Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing-sharing tentang pertama kali menggunakan ESP32 Cam, dimana saya baru beli ESP32 Cam. Dan bagi Anda yang belum tahu ESP32 Cam itu apa sih gitu ya, bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah ini bentuknya, dan saya beli sekitar 108.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi ada kamera, ada modul ESP32 Cam, sama adapternya, adapter dari ESP32 Cam. Nah seperti ini ya. Jadi ini udah include 108.000, itu udah masuk 3 komponen ini. Ada juga yang gini aja ya. Ini mungkin nggak sampai 100.000, ya mungkin sekitar 80 ribuan gitu ya, 78 atau nggak berapa gitu ya. Pokoknya nggak sampai 100.000 ya. Nah seperti ini, tapi saya langsung aja beli udah include adapternya, kamera, modul ESP32 sama adapternya. Jadi nanti kalau kita pasang, kita hubungkan itu bentuknya seperti ini. Ini saya tunjukin, jadi saya barusan beli. Nah bentuk ESP32 Cam itu seperti ini, kameranya, ini modulnya, kemudian ini adapternya. Ini udah saya pasang. Jadi kalau baru pertama kali itu udah langsung include kayak gini ya. Jadi udah saya buka itu udah kepasang kayak gini gitu kan. Lalu ini belum include kabelnya, berarti nanti kita butuh hubungkan ini ESP32 Cam ini dengan kabel micro USB. Nah kita hubungkan seperti ini ya. Jadi ketika Anda baru pertama beli ya harus Anda siapin kabelnya gitu ya. Kabel data tipe USB micro. Lalu kita hubungkan ya, ESP32 Cam-nya sudah saya hubungkan dengan kabel. Sekarang saya hubungkan. Jadi saya akan ngajarin kalau kita testing awal ya. Testing awal tuh kayak gimana sih? Jalan nggak sih ya, ESP32 Cam yang udah kita beli ini gitu ya, normal atau enggak gitu ya. Jadi ESP32 Cam yang udah terpasang adapter itu pakai IC CH340. Kalau misal punya Anda nggak kedetek Mas Yan, ngeceknya gimana? Ngeceknya bisa di device manager ya. Anda ketik device manager gini ya. Nah di port com-nya ini ada unknown device mungkin ya, atau kayak gitu nggak muncul USB serial CH340. COM3 gini ya, di sini punya saya, mungkin punya Anda beda. Nah itu ada kendala di drivernya, berarti Anda butuh download ini ya, drivernya ya. Ini bisa Anda ekstrak gitu kan, lalu Anda install dulu ini. Anda klik install, tunggu prosesnya gitu ya. Nanti ketika udah tanda kalau notifikasi udah selesai, installernya bisa di close. Oke. Lalu di sisi IDE Arduino, kita jalanin dulu di IDE Arduino. Tentunya biasanya kalau kita baru pertama kali menggunakan gitu ya, di IDE Arduino-nya berarti kita belum install boardnya biasanya gitu ya. Dan pastikan Anda juga harus install IDE Arduino ini ya, biar kita bisa ngetes modul ESP32 Cam-nya. Nah sebelum kita download boardnya, berarti kita butuh ke sini file, terus preference gitu ya. Nah ini ya, ini aja cukup ya sebenarnya ya. Jadi ini ada copy gitu ya, mungkin punya Anda kosong. Nah jadi ini ada copy kan di sini. Nah ini untuk modul ESP8266 saya ya. Tapi kalau Anda mau semua ya nanti saya sediakan, saya kopikan gitu ya di notepad, nanti tinggal Anda copy paste. Mungkin punya Anda kosong seperti ini gitu ya. Anda kosong seperti ini, lalu Anda pastekan di sini, lalu Anda klik OK, dan ke sisi tools, dan lalu ke pilih board, lalu pilih board manager gitu ya. Anda klik board managernya, Anda ketik ESP32 ini ya, lalu Anda enter, dan pastikan ini udah keinstall gitu ya, ESP32 by Espressif System. Yang saya gunakan versi 1.0.6. Kalau Anda ingin defaultnya ya nanti
tombol install ini aktif biasanya kalau kita belum install. Nah, kalau aktif berarti itu belum install, lalu Anda klik tombol installnya, tunggu prosesnya nanti di sini gitu ya. Proses, dan nanti kalau udah selesai muncul tulisan install gitu ya. Tuh. Jadi ini saya rasa udah versi oh ya, versi terbaru tuh versi 2.0.5 ya. Bisa Anda pilih misal versi yang terbaru gitu ya, Anda klik install gitu ya. Tapi saya default aja, biarin saya pilih versi yang 1 aja. Jadi pastikan ini udah keinstall ya. Habis itu ketika ini udah keinstall, Anda pilih ke tools gitu ya. Lalu pilih board, lalu pilih ESP32 Arduino. Dan Anda pilih, kita pilih AI Tinker ESP32 Cam ini ya. Nah, seperti ini. AI Tinker ESP32 Cam. Habis itu untuk ini default aja, dan ini untuk portnya Anda sesuaikan ya. Karena memang di port COM ESP32 saya yang ini itu udah ada di COM 3, maka ini udah sesuai ya. Udah sesuai port COM-nya COM 3. Nah, lalu kalau kita mau ngetes ESP32 Cam saya ini normal atau enggak, nah kita jalanin dengan cara kita pilih file, lalu pilih examples, lalu kita cari di sini ESP32 gitu ya, dan pilih kamera. Nah ini saya klik saja. Untuk modelnya kita pilih yang AI Tinker ini ya. Jadi ini kita aktifkan. Caranya aktifkan dengan cara slash garis miringnya double ini kita hapus. Nah, lalu yang di atas yang kamera model rover kit ini kita tutup dengan cara tulis slash atau garis miring gitu ya. Nah, gini. Lalu di sini ada SSID. Jadi SSID sama password ini harus kita isi dan kita atur hotspot atau router wireless yang bisa digunakan untuk ESP32 Cam ini terhubung. Dan saya sudah menyediakan ya nama SSID-nya Ethernet-Block. Ini router wireless yang bisa dipakai sama ESP32 Cam-nya. Jadi saya akan atur dulu SSID-nya. Dan jangan lupa passwordnya harus benar ya. Nah, seperti ini. Kenapa ini harus kita isikan? Biar nanti ESP32 Cam ini bisa terhubung ke router wirelessnya. Lalu laptop kita juga harus terhubung ke wireless yang sama dengan ESP32 Cam. Biar nanti bisa kita akses web server kameranya gitu ya. Nah itu. Jadi gitu aja sih ini. Dan kita cek lagi udah sesuai ya. Portnya AI Tinker ESP32 Cam. Port COM-nya COM 3. Dan kita bisa klik upload. Oke, udah selesai. Langsung kita ke serial monitor ya. Dan atur bit rate-nya ini 115.200. Mungkin kita bisa reset dulu gitu ya. Ini kita reset. Nah, dimana di board adapternya ini udah ada tombol resetnya gitu ya, tinggal kita tekan aja reset. Nah, muncul seperti ini ya. Nah ini, jadi harusnya muncul seperti ini ya. Jadi ini harus muncul seperti ini gitu ya. Ini tanda kalau kita harus akses IP ini gitu ya maksudnya ya. Jadi kita harus akses ini. Tentu bitrate-nya ingat dia pakai 115.200 ya. Nah ini 115.200. Mungkin punya Anda 9.600, Anda harus sesuaikan gitu ya, Anda atur. Dan jika masih kosong gitu ya, tekan tombol resetnya di sini. Ini tombol resetnya sebelah sini, Anda tekan, Anda pencet gitu ya. Nanti akan muncul status connect terhubung ke routernya gitu ya, router wireless yang SSID-nya adalah Ethernet-Block. Dan laptop saya juga terhubung di situ ya, Ethernet-Block ini.
Lalu kita akses IP-nya 192.168.1.155 dan kita buka di browser, kita akses 192.168.1.155 lalu kita enter. Nah, jadi untuk resolusinya ini bisa kita sesuaikan ya, kita pilih yang mana. Tapi kalau misal semakin tinggi itu bakalan ada delay ya saya rasa ya. Jadi kita testing aja pakai VGA, resolusinya 640 x 480 dan kita default aja ya yang lainnya karena hanya ngetes aja kita. Dan kita bisa pilih start stream. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Ini tampilannya. Nah, ini tampilan dari kameranya. Misal kita naikin lagi, misal VGA jelek misalnya. Jadi saya naikin ke XGA. Wah, agak besar ya. Nah, seperti ini kualitas dari ESP32 Cam. Artinya ESP32 Cam yang saya beli ini normal bisa digunakan ya. Jadi seperti ini aja cara ngetesnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang baru pertama kali beli ESP32 Cam untuk project yang akan Anda gunakan gitu ya. Dan ditunggu aja video saya selanjutnya tentang tutorial dari ESP32 Cam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.